Saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Ivan untuk bisa mengklirkan hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu. Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh Pak Sekjen. Proses selanjutnya. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Jajaran. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan. Ini uang kotor semua tuh yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai. Jadi istilah itu saja udah menunjukkan bahwa memang kebejatan itu ada di Departemen Keuangan yang sebetulnya diasuh dengan baik oleh Sri Mulyani, tetapi dia nggak kontrol. Dan ketiadaan kontrol itu yang menyebabkan moral hazard. Sri Mulyani sebetulnya bertanggung jawab kenapa ada moral hazard. Padahal remunerasi segala macam insentif sudah diberikan. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar soal 360 triliun atau 460 orang yang terlibat di situ. Tapi pertanggungjawaban Sri Mulyani terhadap ketidakmampuan dia untuk menegakkan moral di dalam depan. Kementerian Keuangan mengakui mendapatkan 266 surat dari Pusat Laporan Analisis dan Transaksi Keuangan tentang transaksi keuangan mencurigakan terkait pegawai mereka. Saat itu masuk selama periode tahun 2007 hingga tahun 2023. Dirjen Kementerian Keuangan Awan Nurwamando mengatakan surat itu 185 diantaranya diberikan atas tanggapan permintaan izin Kementerian Keuangan dan sisanya 81 inisiatif PPATK sendiri. Jumlah pegawai yang disebut dalam surat PPATK itu adalah 964 pegawai, katanya kepada cnnindonesia.com Jumat 10 Maret malam. Awan mengklaim surat PPATK tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Untuk 86 surat ia bilang tidak lanjut dilakukan dengan pengumpulan paham keterangan yang kemudian ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut terdapat kasus yang kemudian membuat 352 pegawai Kementerian Keuangan dikenai sanksi disiplin. Ada juga 16 kasus hasil tindak lanjut yang kemudian dibawa ke penegak hukum. Tapi ada juga 31 surat tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun. Tidak ada info atau pegawai non-Kemenku, katanya. Namun sayang Awan tak merinci bentuk pelanggaran dan kasus dari surat yang berujung pada pemberian sanksi dan masuk kerana penegak hukum. Ia juga tak mau merinci apakah benar dalam surat itu terdapat informasi mengenai keberadaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah seperti yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Kalau 300 triliun rupiah itu menghitung PPATK, kami tidak pernah menerima informasi yang menyebutkan angka itu. Informasi yang selama ini kami terima adalah transaksi terkait pegawai, katanya. PPATK mengklaim telah menyerahkan 200 berkas laporan hasil analisis transaksi keuangan PNS ke kantor Menko Sri Mulyani. Laporan berisi informasi transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kemenku. Laporan itu dikirim sebanyak 200 kali. Kepala PPATK Iwan Yusuf Pandana mengatakan transaksi 300 triliun rupiah itu merupakan total dari laporan 200 orang. Itu ada 200 berkas individual. Diserahkan 200 kali sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2023. Ujar Ivan saat dihubungi cnnindonesia.com. Kamis 9 Maret. Ivan mengatakan tak bisa menjawab tanggal persis pihaknya mengirimkan laporan-laporan itu ke Kemenku. Sementara itu Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di kementerian yang dia pimpin.